Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, yaitu saya pengen ngasih gambaran mengenai rancangan aktualisasi dan habituasi, tapi khusus ini untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk poin apa aja yang ada di PowerPoint rancangan aktualisasi, ini nggak ada aturan bakunya ya teman-teman. Jadi saya tuh dikasih contoh sama coachnya. Di sana tuh ada beberapa referensi PowerPoint-nya, terus item yang seharusnya ada di sana itu seperti apa, itu saya dikasih tahu dan jadilah seperti ini yang saya share ke teman-teman semuanya. Yang pertama itu saya kasih judul dari rancangan aktualisasi dan habituasi saya, terus disusun oleh siapa, mentornya siapa, dan coachnya itu siapa. Kemudian langsung di sini saya tampilkan visi dari instansi tempat saya bekerja. Di situ ada misi dan misinya itu juga langsung saya tampilkan di situ. Jadi mereka itu seenggaknya ngerti dulu dan kenal dulu di mana kita kerja. Nah, kemudian saya juga cantumkan nilai organisasi di tempat saya bekerja, yaitu ada 4: kerjasama, integritas, tepat, cepat, dan akuntabel. Di sini teman-teman bisa tanyain nilai organisasi dari instansi teman-teman itu apa aja dan bisa teman-teman cantumkan di PowerPoint rancangan aktualisasi teman-teman. Nah, di sini juga saya tampilkan implementasi Latsar CPNS. Jadi mengapa harus ada Latsar CPNS? Kenapa kita harus mengikuti Latsar CPNS? Yaitu instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Kemudian di sini juga ada tujuan dari Latsar itu untuk apa? Yaitu membentuk PNS yang profesional, berkarakter, berintegritas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Saya juga tampilkan 5 nilai dasar PNS. Ini nanti bakal familiar banget sama teman-teman selama di Latsar, entah itu nanti online atau offline, teman-teman pasti akan dikasih materi tentang aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan untuk 5 nilai dasar PNS ini ibaratnya itu sebagai pedoman teman-teman dalam melakukan rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS ini di step-step teman-teman selama mengaplikasikan aktualisasi teman-teman di tempat kerja. Nah, selanjutnya saya juga tampilkan analisis penetapan isu. Mungkin teman-teman gak asing lagi dengan teknik APKL, teknik USG, sehingga nanti bisa termunculkan satu isu yang benar-benar itu harus segera dipecahkan dan memenuhi nilai-nilai dari teknik analisis APKL dan USG. Karena ini masih rancangan aktualisasi ya teman-teman, jadi teman-teman di sini juga perlu mendetailkan bagaimana step by step sehingga terpilih satu isu di rancangan aktualisasi teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan tabelnya, tabel mengenai APKL ada plus, ada minus, ada yang memenuhi kriteria, ada yang tidak memenuhi kriteria. Di sini saya juga jabarkan mengenai teknik APKL itu sebenarnya teknik apa sih kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut di sini ada teknik USG. Di sini juga seperti biasa saya tampilkan pengertian dari teknik USG itu apa. Kemudian saya juga tampilkan tabel mengenai bobot nilai kualitas isu metode USG dan di sini juga ada 2 isu yang sebelumnya tereliminasi oleh teknik APKL, kemudian di sini dieliminasi lagi menggunakan teknik USG. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada skornya. Jadi skor yang paling tinggi adalah dia yang terpilih sebagai ide rancangan aktualisasi, oke? Kemudian dari teknik APKL dan teknik USG tadi, terpilihlah isu rancangan aktualisasi. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan isu yang terpilih tadi nih teman-teman, jadi gagasan pemecahan isunya itu bagaimana? Yaitu kegiatan atau sebuah program atau sebuah rencana teman-teman untuk memecahkan isu yang teman-teman pilih tadi. Oke, next. Nah, kegiatan pemecahan isu di sini saya tampilkan ke 6-6-nya karena di kegiatan aktualisasi saya itu ada 6 kegiatan ya, teman-teman. Nah, di sini saya sebutkan semua garis besarnya, kemudian baru diperinci. Untuk kegiatan 1 ini
saya kasih tahapannya. Jadi setiap kegiatan itu ada tahapan-tahapannya gitu teman-teman. Entah itu setiap satu kegiatan ada satu tahapan atau bisa juga lebih dari satu tahapan. Nah, untuk yang kegiatan 2 ini terdiri dari 2 tahapan, dan di situ juga saya kasih nilai aneka apa yang tercantum dalam tahapan yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jadi misalnya menyediakan buku register. Nah, menyediakan buku register ini nilai aneka apa yang tercantum dalam kegiatan ini, misalnya nilai komitmen mutu. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 ini juga ada 2 tahapan kegiatan. Nah, untuk nilai aneka yang tercantum di situ boleh lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi malahan lebih baik atau lebih bagus tuh ada banyak nilainya gitu loh. Nomor yang 4 atau kegiatan yang keempat itu juga ada 2 tahapan kegiatan. Nah, di sini seperti biasa saya kasih nilai aneka apa aja yang terkandung dalam tahapan itu. Kemudian yang kelima itu juga ada 2 tahapan. Kemudian yang kegiatan 6 juga ada 2 tahapan. Nah, di sini di hampir ke bagian-bagian akhir ya teman-teman, saya cantumkan juga nih jadwal rancangan aktualisasi. Jadi karena untuk pengaplikasian atau pelaksanaan rancangan aktualisasi dan habituasi itu selama kurang lebih 1 bulan ya, 30 hari itu ada 4 minggu. Untuk minggu pertama itu kegiatan apa aja yang harus kita capai. Kemudian minggu kedua itu kegiatan apa yang harus kita capai. Minggu ketiga dan minggu keempat juga di situ saya kasih lihat kegiatan-kegiatan mana yang memang difokuskan di minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, atau minggu keempat. Oke teman-teman, mungkin kalau dilihat sekilas itu kayak kelihatan so simple gitu ya teman-teman, tapi juga hal ini tuh jangan disepelein juga karena untuk evaluasi peserta atau penilaian peserta Latsar CPNS itu untuk bobot nilai di rancangan aktualisasi itu sendiri tuh sebesar 20% teman-teman. Jadi lumayan banget kan kalau misal kita di rancangan aktualisasinya itu nilainya maksimal, dan juga apa salahnya sih kita mempersiapkan sesuatu semaksimal mungkin biar nanti juga hasilnya maksimal. Dan semangat untuk teman-teman semuanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kalau misal teman-teman pengen tahu template dari PowerPoint saya di sini, teman-teman bisa komen di bawah, atau teman-teman juga bisa request mengenai video apa yang pengen teman-teman ketahui seputar Latsar CPNS atau seputar CPNS atau seputar apapun. Dan jangan lupa subscribe channel Desti Carlina biar saya lebih semangat lagi buat bikin konten selanjutnya. Oke, see you!